For decades, Villa Putih has been surrounded by mystery and fear. People call it haunted, whispering tales of shadows and restless spirits. But is that really the truth? Tonight, we step closer not just to chase the myth, but to uncover the real story behind these walls. Stories about Villa Putih have been passed down from generation to generation. Some say they saw figures in the window, others heard footsteps echoing in the night. These tales shaped the way people looked at this place until it became more legend than reality. Kristen ngapain ya? Ngucap salam, tapi kan yang ngucap salam cuma aku nih. Dan ada yang jawab sejujurnya, cuman pada nggak denger kayaknya. Iya, apa San? Bagus Belanda, orang ini masuk. Ya, sini kan katanya terkenal dengan penampakan noni Belanda. Mari kita bukti. Coba. Tanya dong. Mending ayam bersih. Saya cukup lumayan merinding lah pas dengar suara-suara kayak gitu. Then something bad happened. After one of our telling, do this. Bau kembang lagi nih. Ada yang bau duba nggak sih? Bau kembang. Itu dupanya dimatiin aja kan sih? Tapi kan cocok. Itu kalau dimatiin udah marah kan? Menurut gue pas kaki kepegang itu sih, itu gila serem banget. Udah nggak sih? Kita mau pulang. Ada tempat lain sih yang bisa kita lihat. Udah semua kan? Udah semua. Apalagi kan gue anaknya penakut banget. Jadi kayak di sana tuh bawanya pengen pulang aja. Nggak lagi-lagi deh gue main ke tempat angker kayak gitu. Bikin trauma. Balik ah. Sebalik sih. Aku tahu. Aku udah sini. Ini udah keringetan tuh Pak. Lah itu bunga sama sesajen buat apa? Bunga sesajen di tempat kayak gini. Ya elah. Jaf. Udah. Jaf. Udah. Ayo sampai ke poli. Udah nggak sih? Gue niat gue bercanda doang. Tapi kayak Kenapa? San. Kru. Ntar dulu deh. Ini beneran nggak sih? Kok kenapa? Rolling, action. Gimana, serem nggak tadi di Villa Putih? Jadi di sini gue cuma pengen ngasih tahu buat kalian, kalau konten horor seperti itu cuma untuk settingan atau entertain untuk para audiens penonton. Jadi di sini gue ingin kasih saran bagi kita yang ingin ke tempat-tempat tersebut, lebih baiknya kita jaga seninya tempatnya daripada kita buat kayak angker horor kayak gitu. Terus juga buat para penonton nih lebih aware ke sosmed biar nggak terlalu percaya ke konten-konten horor yang ada berseliweran di sosmed gitu. coba kalian pikir dengan akal sehat. Emang apa sih yang paling nakutin dari hal-hal mistis kayak gitu? Sosok kah? Suara kah? Pernah nggak coba kalian nyari tahu gitu? Nggak cuma sekedar lari ketakutan, tiba-tiba denger ini, dar, lari. Tiba-tiba lihat ini, dar, lari. Tiap tempat tuh punya
apa ya, kayak sosok atau stigma yang menyeramkan itu berbeda-beda. Misalkan vampir kalau masuk ke Indonesia pakai jas rapi kayak gitu, nggak cocok jadi setan ya. Pocong dibungkus kayak gitu, dia masuk dia keluar negara, emang cocok jadi setan? Kelihatannya urak-urakan. Jadi buat matahin segala macam stigma itu dibutuhin banget akal sehat. Karena beberapa kayak sosok atau suara gitu itu emang dari alam, apa adanya. Kayak misalkan ada suara binatang aneh, terus ada refleksi cahaya, gitu-gitu. Jadi buat kasus kayak gini mungkin ada baiknya dipikir lagi lebih mateng lah. Sejarah itu akan selalu kekal, baik dalam ingatan ataupun bukti. Dan harapannya mungkin untuk Rumah Putih salah satunya, atau mungkin bangunan-bangunan kolonial yang lain, itu bisa untuk dirawat dan lebih dilestarikan lagi, karena itu menjadi ikon wisata atau destinasi wisata yang ada di Kaliurang. Sangat jarang di daerah Yogyakarta ini destinasi wisata yang memiliki konsep bangunan kolonial gitu kan, seperti itu, dan itu bisa menjadi cagar budaya seperti yang ada di daerah-daerah lain seperti Kota Gede. Mungkin itu peninggalan-peninggalan kolonial itu menjadi salah satu lestari untuk cagar budaya seperti itu. Kita sering lupa kalau bangunan tua juga bagian dari sejarah. Daripada kita takut, kita bisa belajar dari arsitekturnya. Villa Putih adalah bukti jejak masa lalu di Yogyakarta. Bangunan tua perlu dirawat, bukan ditinggalkan. Jangan biarkan cerita mistis menutupi nilai sejarahnya. Setiap detail arsitekturnya punya makna. Warisan budaya harus kita hargai. Villa Putih adalah bagian dari identitas Yogyakarta. Dan tugas kita adalah melihatnya dengan cara pandang baru.